Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil proyek UAS untuk mata kuliah Cloud Computing dengan judul Sistem E-Learning berbasis Cloud dengan fitur video conference dan manajemen konten. Dengan ada anggota kelompok, saya sendiri Sylvia Adinda Maharani, ada Sri Maswana, Oti Karmelia, Nova Arfianti, dan juga Yubi Zulfania. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan dampak signifikan pada berbagai bidang, termasuk pendidikan. Salah satu inovasi penting yang mendukung transformasi di dunia pendidikan adalah sistem e-learning. Sistem ini memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara daring, memberikan fleksibilitas bagi pelajar dan pengajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, pengembangan sistem e-learning berbasis cloud dengan fitur video conference dan manajemen konten menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pembelajaran digital yang adaptif, efisien, dan mendukung kolaborasi serta interaksi yang lebih baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem e-learning berbasis cloud yang dapat memberikan skalabilitas dan aksesibilitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan fitur video conference yang efektif untuk mendukung interaksi real-time agar pengajar dan pelajar dalam sistem e-learning. Yang ketiga, bagaimana mengelola konten pembelajaran secara efisien sehingga mudah diakses, diorganisir, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, bagaimana memastikan keamanan data dan privasi pengguna dalam sistem e-learning berbasis cloud. Yang kelima, bagaimana meningkatkan pengalaman pengguna user experience sehingga sistem dapat digunakan secara optimal oleh pelajar dan pengajar dengan berbagai tingkat literasi teknologi. Selanjutnya ada diagram arsitektur. Dengan ada gambar di samping, yang pertama pengguna mengakses sistem melalui perangkat mereka menggunakan koneksi internet. Yang kedua, permintaan dari pengguna diarahkan ke layanan cloud yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan dan penyimpanan data. Yang ketiga, server fisik menjalankan layanan yang diperlukan seperti video conference, hosting konten pembelajaran, atau manajemen data pengguna. Yang keempat, data disimpan dan dikelola dalam database terpusat yang juga dapat didistribusikan melalui replikasi untuk ketersediaan tinggi. Yang kelima, administrator mengelola sistem melalui dashboard kontrol, memastikan sistem tetap berjalan optimal. Yang terakhir, hasil akhir berupa akses ke layan pembelajaran, interaksi, atau manajemen konten yang efisien dan terintegrasi. Selanjutnya yaitu ada tampilan mockup dari aplikasi yang sudah dibuat. Yang pertama ada tampilan awal, lalu masuk ke halaman login, setelah memasukkan username atau email dan password, maka langsung memverifikasi OTP. Selanjutnya ada tampilan untuk lupa password. Yang pertama, verifikasi email. Jika sudah terverif, maka email mendapatkan kode OTP. Lalu kita akan membuat password baru untuk email. Selanjutnya ada halaman daftar akun. Lalu setelah mengisi semua, maka langsung ke halaman pemilihan user, ada pengajar, siswa. Selanjutnya ke halaman home pengajar pemateri. Di sini ada search. Lalu home siswa.
Oh. Selanjutnya ada search pengajar atau pemateri. Lalu ada search siswa untuk siswa atau mahasiswa. Ada tanda plus di bawah untuk menambahkan kelas. Ada pilihan buat kelas baru atau bergabung dengan kelas yang ada. Sedangkan untuk siswa hanya ada untuk gabung. Lalu di sini ada kelas bahasa, matematika, sains, lalu ada plus itu untuk tambah. Lalu buat kelas ada memasukkan nama kelas, mata pelajaran, lalu buat. Lalu selanjutnya gabung untuk pengajar atau pemateri, yaitu memasukkan kode kelas lalu gabung. Lalu gabung siswa atau mahasiswa, yaitu memasukkan kode kelas lalu gabung. Lalu ada icon profile untuk mengedit profile. Ada nama, pengajar, lalu email dan nomor telepon. Lalu selanjutnya profil untuk siswa yaitu ada nama, mahasiswi, email dan nomor telepon. Selanjutnya jika sudah selesai mengedit bisa langsung disimpan. Selanjutnya ada halaman tugas. Yang pertama ada di sini ada tugas 1 dibuat dan tertera tanggal dan juga jam tayangnya. Lalu selanjutnya ada halaman tugas untuk siswa atau mahasiswa. Lalu ada tampilan pilihan, ada pilihan tugas atau kuis atau untuk mengupload materi. Selanjutnya untuk ini tampilan tugasnya seperti ini, ada judul, ada mata kuliahnya, ada deskripsi, lalu bisa masukkan ke draft dan juga bisa langsung diupload. Kalau untuk mengupload materi, ada judul, ada mata kuliah, ada deskripsi, dan juga bisa langsung masuk ke upload atau juga bisa ke draft. Selanjutnya ada halaman peserta. Di sini ada kelas bahasa Indonesia. Pesertanya ada 5. Oh, pesertanya ada 30 siswa, tetapi yang tertera hanya ada 5. Di sini ada kelas matematika juga, sama 30 siswa juga. Selanjutnya ada setbar pengajar atau pemateri. Selanjutnya ada folder berisi from kelas bahasa Indonesia, kelas matematika, kelas sains, kelas sejarah, kelas bahasa Inggris, kelas pendidikan agama, kelas seni budaya, kelas penjas. Selanjutnya ada folder bahasa Indonesia. Di dalamnya ada tugas 2, ada materi teks mikro dan makro. Selanjutnya ada tugas 1, ada materi kalimat efektif. Selanjutnya ada tampilan video conference. Di dalamnya ada buat rapat, jadwalkan rapat, dan langsung bergabung ke rapat. Selanjutnya, jika ingin membuat rapat baru, maka di sini ada tampilan rapat baru, lalu ada tampilan untuk menjadwalkan rapat dan bergabung dengan rapat. Selanjutnya, tampilan notifikasi. Yang pertama ada notifikasi sebagai mahasiswa atau siswa. Lalu ada notifikasi kedua sebagai pengajar atau pemateri. Lalu ada tampilan pengaturan. Selanjutnya analisis kerja, pengumpulan materi dan tugas, pengajar materi, mengunggah materi ke folder dan menggunakan
S3 Simple Track Service untuk menyimpan data file secara aman dan scalable. Autentikasi pengguna IAM, Identity and Access Management untuk pengaturan akses menggunakan kode OTP. Pembagian materi dan tugas. Pemateri mengupload materi ke folder e-learning. Keamanan dan akses file menggunakan AWS Amazon Web Service. Pengelola aplikasi dan menggunakan kode kelas untuk keamanan file. Analisis kerja, pengumpulan tugas siswa. Siswa dapat mengupload tugas ke folder e-learning kelas masing-masing dengan mata pelajaran yang diikuti siswa agar pengajar atau pemateri bisa mengawasi. Lalu mengawasi dan merespon pengajar atau pemateri, mengawasi tugas yang dikumpulkan dan memberikan respon. Lalu manajemen data, sistem mendukung penyimpanan yang aman, scalable, dan biaya hemat untuk data menggunakan AWS, Amazon S3. Lalu kesimpulan dari presentasi kami yaitu pengembangan sistem e-learning berbasis cloud dengan fitur video conference dan manajemen konten merupakan langkah strategis untuk mendukung transformasi digital dalam dunia pendidikan. Sistem ini menawarkan berbagai keunggulan seperti skalabilitas, fleksibilitas, dan aksesibilitas yang tinggi yang memungkinkan pelajar dan pengajar untuk terhubung kapan saja dan di mana saja. Fitur video conference memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan mendukung kolaborasi secara real-time. Sementara manajemen konten yang efisien memastikan penyediaan materi pembelajaran yang terorganisir dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan teknologi cloud, sistem ini juga menjamin efisiensi dalam pengelolaan dan skalabilitas untuk pertumbuhan serta keamanan data yang ada. Sistem ini tidak hanya menjadi solusi untuk tantangan pembelajaran di era digital, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, menjadikannya lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan implementasi yang tepat, sistem ini diharapkan dapat mendorong inovasi dalam pembelajaran dan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik di masa depan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.